Selamat bertemu lagi dengan Subianto. Di sini masih dalam materi pembelajaran pemrograman web. Kita melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu sistem informasi penjualan di restoran. Yang kita akan buat kali ini adalah bagian produk, yaitu CRUD untuk produk. Produk ini akan berhubungan dengan kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan gunakan relasi antara kategori dan produk. Kita ikuti materi selengkapnya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat CRUD khusus untuk bagian produk. Pertama kali, pastikan SAM berjalan dengan baik di komputer kita masing-masing. Dua modul servis berjalan normal, Apache dan MySQL. Selanjutnya, kita bisa menutup jendela SAM control panelnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke database kita di PHP MyAdmin. Buka browsernya, kemudian Anda tuliskan localhost /php myadmin. Tekan enter. Kita akan dibawa masuk ke deretan database yang sudah ada di komputer kita. Kita cek database RestoDB apakah masih ada di sini atau tidak. Jika masih ada, silakan diklik RestoDB. Akan diperlihatkan dua tabel yang sebelumnya kita buat, yaitu tabel kategori dan tabel pengguna. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel baru dengan nama produk pada bagian ini. Bagian create tabel, kita beri nama produk dengan jumlah kolom sebanyak 5. Jika kita cek nama tabel dan jumlah kolom sudah tepat, kita lanjutkan dengan klik go. Maka akan tersedia jendela untuk diisikan nama kolom, tipe, dan lain sebagainya. Mari kita lengkapi datanya terlebih dahulu. Pertama, kita buat ID produk. Kemudian kolom kedua kita buat kode produk. Selanjutnya kita buat ID kategori untuk menampung kode atau ID dari tabel kategori. Selanjutnya kita buat nama produk. Dan yang terakhir adalah harga produk. Tipe yang pertama INT, kemudian kode produk kita buat varchar, ID kategori INT, nama produk varchar, kemudian harga produk kita boleh juga buat varchar. ID produk kita buat 5 panjang karakternya, kemudian kita buat dia sebagai primary ya. Kita cari ID produk, selanjutnya kita go. Sudah jadi primary, kita geser ke kanan, kita buat auto increment untuk ID produknya, geser lagi ke kiri. Kita lanjutkan kode produk, kita buat sebanyak 10 digit. Kemudian ID kategori, sesuai dengan ID kategori di tabel kategori ada 5 karakter. Nama produk kita boleh buat sebanyak 75 karakter. Sedangkan harga produk cukup 20 saja. Kalau kita cek sudah 5 kolom ini sudah kita isi lengkap, kita lanjutkan dengan memilih pilihan shift. Maka dengan demikian tabel produk kita sudah jadi dengan ada sejumlah 5 kolom ya. Cek sekali lagi, jika ada kesalahan kita bisa perbaiki lewat action change di sebelah sini kanan ya.
Dengan demikian, tabel produk sudah siap untuk kita pergunakan. Kita lanjutkan dengan pengaturan pada bagian CMS khusus di bagian kasir. Mari kita buka terlebih dahulu aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat di tab baru, localhost /sys4 resto. Kita login sebagai kasir. Ya, di sini sudah ada bagian yang sebelumnya kita buat, ada dashboard, ada pengguna dan kategori. Berikutnya kita akan buat menu pada bagian sebelah kiri, yaitu menu produk. Untuk membuat menu produk, kita buat pada halaman index.php yang ada di kasir. Kita buka terlebih dahulu file index.php di folder kasir dengan menggunakan text editor. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah Sublime. Saya buka Sublime-nya terlebih dahulu, kemudian file, open file. Kita cari posisi filenya ada di C, folder sum, kemudian di dalam htdocs di sys4 resto. Selanjutnya kita masuk ke folder kasir. Kita cari file indeksnya, kemudian kita buka. Kita menuju ke bilah sidebar atau bilah sebelah kiri yang sudah ada menu dashboard, pengguna, dan kategori. Sekarang kita akan buat menu untuk pengguna. Kita ambil dari divider sampai dengan bawah kategori LI, kita akan copy. Kemudian kita letakkan di bawah kategori, di bawah LI. Selanjutnya kita paste. Kita lakukan perubahan pada link dan juga pada nama menunya. Link berada di posisi href index.php, tanda tanya halaman sama dengan data kategori, kita ubah dengan data produk. Selanjutnya tulisan kategori kita ganti dengan produk atau produk. Kita simpan terlebih dahulu dengan menekan tombol file, pilih save. Selanjutnya kita lihat pada browser, kita refresh. Nah, kelihatan di sebelah kiri sudah ada menu baru yaitu produk. Ketika kita klik produk, maka seharusnya akan dibukakan halaman data produk di bagian konten sebelah kanan. Tetapi data produk.php belum kita buat. Selanjutnya akan kita buat data produk dan juga bagian di dalam konten yang harus kita tambahkan agar nanti fasilitas tampilan data produk, kemudian input produk, edit produk bisa tampil di bagian konten. Kita lanjutkan dengan menuju bagian konten di file index.php yang tadi kita sudah lakukan editing. Kita buka Sublime-nya atau Sublime-nya, kemudian kita cari bagian konten. Ya, ini sudah menemukan bagian konten. Terakhir di bagian edit kategori, kita ambil satu set dari else if sampai kurung kalau tutup, kita copy, kemudian kita letakkan di bawah kursornya, kita paste sebanyak 3 kali.
Kenapa 3 kali? Karena kita butuh untuk menampilkan data produk, input data produk, dan edit data produk. Kita lihat di sini edit kategori yang asli, kemudian ini hasil kopinya. Kita akan atur perbaikan pada bagian kopian pertama kita dengan menuliskan data produk. Artinya kita akan menampilkan data produk di bagian ini. Nanti ketika diklik menu data produk atau menu produk, dia akan menampilkan data produk.php. Kemudian berikutnya kita tambahkan di bagian bawahnya, kita pesan bagian untuk menampilkan input data produk. Kita ubah beberapa data di sini. Ini kita ganti dengan input data produk, kemudian include-nya kita juga perbaiki input data produk, karena kita ingin namanya sama ya dengan nama bagian atasnya, jadi nama file dibuat sama. Kemudian yang ketiga, kita ingin menampilkan nanti form untuk edit data produk. Berarti ini kita perbaiki edit data produk, kemudian include-nya juga kita ganti dengan edit data produk atau produk ya. Ketiga fasilitas yang ada di bagian konten untuk menampilkan data produk, input data produk, dan edit data produk sudah kita siapkan. Kita simpan untuk kita lanjutkan lagi dengan membuat tampilan atau file data produk.php. Selanjutnya kita siapkan file baru untuk membuat file data produk.php. Kita klik menu file, pilih new file. Selanjutnya kita simpan file tersebut, klik menu file, pilih save. Jangan lupa letakkan di folder kasir this is Foresto. Beri nama filenya adalah data produk, tipenya adalah PHP, kemudian jangan lupa beri extension .php. Lanjutkan dengan klik tombol save, maka sudah tersimpan file dengan nama data produk.php di folder kasir. Silahkan kalian ketik script untuk data produk. Script di data produk tidak jauh berbeda dengan script untuk data pengguna dan data kategori. Hati-hati dalam pengetikan, jangan sampai ada kesalahan penulisan. Kita simpan, klik menu file, pilih save. Kemudian kita lihat pada bagian menu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk membuat input data produk, kita perhatikan terlebih dahulu bagian ini. Pada bagian produk, di sini ada tulisan kategori yang nanti akan menampilkan kategori. Kita cek di database. Tabel kategori memiliki 3 kolom, yaitu ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Kategori yang ditampilkan pada bagian ini adalah nama kategori yang nanti akan diwakili oleh ID kategori untuk menghubungkan antara tabel produk dengan tabel kategori. Jadi di sini sudah terjadi relasi tabel ya. Di script kita rupakan dengan seperti ini. Yang pertama, pada tabel akan ditampilkan data produk secara keseluruhan. Oleh karena itu baris 22 ini adalah perintah query untuk memanggil data dari tabel produk. Kemudian disimpan di dalam array data yang nanti digunakan sebagai dasar perulangan. Kemudian kita perhatikan di bawah ini ada 2 baris baru
Bagian ini adalah untuk memanggil kategori, sehingga query-nya saya menggunakan queue kategori dengan query select bintang from kategori where ID kategori. Data yang dipanggil di tabel kategori ini disesuaikan dengan ID kategori yang ada di dalam tabel produk, sehingga perintahnya where ID kategori sama dengan data ID kategori. Data ini adalah dari array atasnya yang bersumber dari tabel produk. Yang diambilkan nantinya adalah ID kategorinya, sehingga nanti yang ditampilkan pada bagian tabel bagian kategori di tabel produk nanti akan bisa ditampilkan nama kategorinya karena dipanggil semua kolom yang ada di tabel kategori. Nah, pada bagian ini, bagian nama kategori, perhatikan bedanya dengan baris 2930. 2930 ini memanggil isi dari tabel produk. Kita lihat arraynya adalah array data, sedangkan baris 32 ini menampilkan nama kategori. Asalnya dari mana? Dari array data kategori. Kalau kita lihat, dia berasal dari baris 26. Arraynya itu merupakan penampung data dari baris 25, yaitu data dari kategori atau tabel kategori, sehingga di sini nanti akan ditampilkan nama kategori yang sesuai dengan ID kategori di tabel produknya. Kemudian perhatikan di baris 31, ini adalah untuk format angka. Perintahnya number format kurung buka, terus data harga produk ini dari array data untuk menampilkan harga produknya. Kemudian terdapat ini 0, terus kemudian ada koma, kemudian ada titik. Koma ini adalah pemisah ribuan, titik ini pemisah desimal. 0 ini adalah jumlah angka desimal di belakangnya. Kalau 0 berarti tidak ada angka desimalnya. Ini pengaturan untuk membuat format angka. Kemudian seperti di tabel pengguna dan tabel kategori, ini ada tombol edit dan ada tombol hapus dengan menggunakan link. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke file input data produk. Kita siapkan filenya terlebih dahulu, klik menu file, pilih new file, kemudian kita simpan file save ke dalam folder kasir this is Foristo dengan nama input data produk dengan tipe PHP. Kemudian kita beri extension .php. Kalau sudah yakin betul, kita klik tombol save. Selanjutnya silahkan Anda ketikkan script untuk input data produknya. Kurang lebih seperti ini. Saya simpan terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan per bagian. Kemudian kita lihat terlebih dahulu di sistem kita. Coba kita klik input data pada produk ya. Kita ulangi, klik produk, kemudian klik input data. Kurang lebih seperti ini. Perhatikan kode produk otomatis dibuat oleh sistem. Kita hitung berapa digit. PR 2 digit, 0000 4 digit, 6 ya. Terus kemudian tambah 1, berarti ini 7 digit ya. Kemudian nanti ada isian nama produk, harga, dan di sini ada kategori. Perhatikan kategori di sini berasal dari tabel kategori. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita kembali ke codingnya. Bagian atas di sini ini digunakan untuk membuat nomor urut otomatis. Kita pakai query select max kode produk as kode terbesar from product. Ini digunakan untuk mencari kode produk terbesar ya. Terus kemudian dijadikan kode terbesar. Kemudian disimpan ke dalam array data. Kode produknya diambilkan data kode terbesar. Jadi nanti kode terbesarnya apa akan
tampilkan, misalkan kode terbesarnya adalah PR00001 ya. Nah, misalkan kode terbesarnya itu nanti akan dipanggilkan angka 01-nya ya. Angka ini baris 7 ya, perhatikan ini untuk mengambil kode produk ya dari posisi kedua sebanyak 5. Posisi kedua ini dihitung dari 0 ya. Kalau kita lihat di sini 0 itu dimulai dari P1 2. Nah, diambilkan dari baris dari digit kedua ya sebenarnya kalau dihitung dari 0. Kalau dihitung secara biasa ini posisi ketiga sebanyak 5, dia akan ambil 00001 untuk dicek ya. Tapi kalau untuk data pertama ini kan masih tidak ada ya, masih tidak ada data sebelumnya ya. Nanti kita akan lihat ya, ini kode terbesarnya dari situ ya, nanti akan diambilkan 5 digit. Kemudian urutan plus itu urutan ditambah urutan plus 1 ya. Nah, kalau kita lihat ini di posisi pertama urutannya pasti akan bernilai 0 ya, karena belum ada datanya, sehingga nanti urutannya akan bernilai 1. Urutan 0 sama dengan urutan 0 plus 1, hasilnya adalah 1. Kemudian ini huruf depan kita bisa kasih sendiri huruf depannya, misalkan produk kasih PR, terus nanti misalkan transaksi kasih TR begitu ya. Terus kemudian kita buat kode produknya. Kode produk sama dengan huruf itu adalah PR yang di atasnya baris 11. Kemudian sprint F5S urutan. 5S ini untuk membuat 5 digit ya. Urutan berasal dari baris 9. Kalau urutannya itu adalah angka 1 yang dihasilkan, berarti 5 digit, 0-nya 4, terus kemudian terakhir angka 1. Maka jadinya seperti muncul di sini PR 00001. Ini produk 00001. Nah, ini disimpan di kode produk ya. Kemudian kita buat formnya. Nah, posisi form sudah dijelaskan sebelumnya sama ya, form action ke proses input produk, nanti akan dilempar ke sini datanya. Metodenya post. Kemudian perhatikan kode produk yang pertama langsung ada value ya, langsung ada value dari kode produk dari baris 12, sehingga akan ditampilkan langsung PR 00001 tadi di bagian ini. Perhatikan name-nya masing-masing ya, jangan sampai salah. Ini ada nama produk, kemudian bawahnya ada harga name-nya, terus kemudian perhatikan di kategori ini dengan menggunakan select ya. Perintahnya diawali dari select buka, diakhiri select tutup. Kemudian name-nya ada di sini. Selanjutnya adalah option, itu adalah pilihannya, sehingga kalau kita lihat di sini option itu ketika diklik ini pilihan-pilihannya 1, 2, 3 ya. Ingat yang 2 ini berasal dari tabel kategori, berarti sebenarnya dia ada 2 pilih kategori, dan yang ini 2 ini akan diperbanyak sesuai dengan jumlah data yang ada di kategori. Jadi ini option yang pertama, pilih kategori tadi. Ada value di sini adalah data yang nanti akan dikirim. Kalau kita lihat di sini ketika kita pilih kategori ya datanya kosong ya, karena value-nya kosong. Kemudian baris ini 44 sampai 50 digunakan perulangan untuk menampilkan option atau pilihan berdasarkan jumlah data yang ada di kategori. Ya, kalau kalian ingat di setiap tabel data pengguna, data kategori itu selalu ada perulangan seperti ini ya. Ini ada Q kategori, query untuk memanggil semua data dari kategori. Kemudian disimpan ke dalam array D kategori, dan selanjutnya data yang tersimpan di D kategori ini akan digunakan untuk menampilkan optionnya. Ini satu baris, kemudian kalau kita punya 2 tadi akan diperbanyak 2 kali. Ingat kurung scroll buka dan tutupnya. Selanjutnya ada button untuk mengirim. Kita simpan, file save. Sekali lagi, nah ini yang terjadi, akan muncul seperti ini.
Selanjutnya, setelah nanti diisi datanya, maka data akan dikirim ke actionnya tadi di form ini. Kalau kita lihat actionnya adalah proses input produk. Oh ya, lihat masing-masing bagian wajib diisi sehingga nanti akan ada require di masing-masing isian. Juga di select juga ada required, sehingga kita tidak akan bisa melanjutkan pengisian data ketika ini dibiarkan kosong. Nama produk misalkan nggak kita isi, nanti protes ya. Kemudian harga nggak kita isi, dia protes. Terus kategori nggak kita pilih, dia akan protes juga. Itu yang terjadi ya. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk proses input data produknya. Kita siapkan file baru untuk proses input produk. Kita pilih pilihan file, pilih new file. Kemudian kita simpan terlebih dahulu filenya. Jangan lupa tetap di folder kasir dengan nama proses input produk. Tipenya adalah PHP. Kemudian extension jangan lupa beri PHP. Klik tombol save. Kemudian kita ketik script untuk proses penyimpanannya. Proses penyimpanan skripnya tidak jauh beda dengan proses input kategori ya, hanya membedakan tentu saja tabel dan nama-nama kolomnya. Yang pertama, jangan lupa kasih include koneksi .php ya. Kemudian di bawah kalau kita lihat ini ada postnya, ada kode produk, nama produk, harga produk, ID kategori ya. Masing-masing ada di sini. Kemudian disimpan ke dalam variabel baru. Variabelnya kebetulan sama. Terus dilanjutkan dengan proses penyimpanan. Ada variabel penyimpanan, query penyimpanan, insert into produk. Kemudian yang disimpan nanti dimasukkan ke kolom kode produk, nama produk, harga produk, dan ID kategori. Jangan lupa koma-komanya. Kemudian data yang disimpan adalah kode produk dari baris ke-5, nama produk dari baris ke-6, harga produk dari baris 7, dan ID kategori dari baris ke-8. Selanjutnya ini adalah script untuk lari ya, penjelasannya sama, ada peringatan data berhasil disimpan, kemudian kita akan dibawa ke halaman data produk dengan jeda waktu 0 detik. Kita simpan, file save, kemudian kita cobakan ya ke browser, kemudian saya klik produk, saya klik input data. Selanjutnya sudah ada PR001, nama produknya ini misalkan saya cek kategori dulu ya, saya mau dari makanan ya, misalkan nasi goreng telur, nah, misalkan harga 15.000. Kemudian kategori kita pilih makanan, kita cek data sudah benar, kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol simpan data produk. Kita akan lari ke proses input produk, kemudian muncul tulisan data berhasil disimpan, kita klik OK ya. Kita masuk ke data produk lagi, kita lihat sudah komplit, kode produk masuk, nasi goreng masuk, harga masuk, kategori makanan masuk ya. Kita input data lagi, kita cek sudah berubah jadi PR00002. Nah, kita mau kasih buat minuman, apakah ada minuman di sini? Ada ya, aneka teh, berarti kita isi dengan teh tawar. Teh tawar harga murah saja di restoran ya, 5.000. Kemudian kategorinya adalah minuman aneka teh. Kita simpan, data berhasil disimpan, oke ya, sudah masuk, ada 2
produk. Demikian tadi proses untuk input data produk. Kita lanjutkan dengan proses editingnya di bagian berikut setelah ini. Untuk melakukan editing terhadap data produk sudah disiapkan utility-nya, yaitu tombol edit. Penjelasannya sama seperti di bagian kategori dan pengguna ya, sama. Tombolnya ada perintah untuk menuju ke edit data produk dengan mengirimkan ID. ID yang dikirim di sini adalah ID produk ya. Kita siapkan filenya, kita masuk ke Sublime, kemudian bikin file baru, file new. Kemudian kita simpan. Ya, tetap di folder kasir, kita beri nama edit data produk. Tipenya adalah PHP. Extensionnya jangan lupa .php. Kita klik save. Kemudian silahkan kalian ketikkan script untuk edit data produk. Kurang lebih sama ya dengan yang ada di pengguna maupun di kategori. Tetapi di sini nanti ada editing data untuk kategorinya, agak berbeda sedikit karena bentuknya adalah pilihan option select. Ya. Ya, pertama seperti file-file editing sebelumnya, include koneksi. Sebenarnya ini nggak perlu ya, karena sudah ada di ini, di index ya, saya buang gitu. ID produk ini dikirim lewat link. Ini disimpan di ID produk. Kemudian di sini baris 67 adalah untuk ngambil data produk. Select bintang from product where ID produk sama dengan ID produk yang di baris ketiga. Kemudian perbedaannya di sini ada ambil kategorinya. Baris 10, select bintang from kategori where ID kategori sama dengan data ID kategori. Jadi yang diambil dari tabel kategori adalah ID kategori yang sama seperti di tabel produk ya. Diambil data dari tabel produk. Kemudian disimpan di array data kategori. Kemudian baru kita buat formnya untuk nampilin produk. Actionnya ke proses edit produk .php, metodenya post. Kemudian di sini akan menampilkan data kode produk ya, kode produk ini dari tabel produk. Kemudian nama produk masih dari tabel produk. Kemudian harga juga dari tabel produk. Selanjutnya yang kategori ini diambil dua ya. Kalau ada datanya, yang pertama ini if tidak empty, tidak kosong, ada pentung tidak. Jika ID kategori di tabel produk itu tidak kosong, maka akan ditampilkan ID kategorinya di bagian value. Kenapa? Karena yang disimpan adalah ID kategori. Kemudian nama kategorinya ini diambilkan dari tabel kategori ya. Jadi yang di sini di depan value-nya dari tabel produk, sedangkan di yang ditampilkan nama kategorinya dari tabel kategori. Nah, jika ternyata ID kategorinya itu tidak kosong, ini tampil, tetapi kemudian ada perintah berikutnya akan dimunculkan pilihan yang lain. Jadi semua data yang ada di tabel kategori akan dimunculkan lagi kalau kita mau mengganti dengan data yang lain ya. Terus kemudian ada hidden yang dikirim ya, data yang dikirim hidden, yaitu data ID produk itu dikirim hidden, tidak ditampilkan tapi dikirim. Untuk apa? Untuk dasar editing datanya yang diubah itu ID produk yang nomor berapa. Kita lanjutkan, kita simpan terlebih dahulu, klik menu file, pilih save. Kemudian kita cek di sistem kita coba untuk yang teh tawar ya. Kita klik tombol editnya, kemudian kita lihat kode produk masuk,
nama produk masuk, harga masuk, kategorinya adalah minuman aneka teh ya. Kalau kita mau ganti kategori yang lain, tinggal ganti ada makanan ya, ini aneka teh sama nah, seperti ini. Jadi ini yang tersimpan di tabel produknya, ini pilihan semua kategori yang muncul, yang sudah disimpan di tabel kategori akan muncul di bagian bawahnya. Kita akan lanjutkan dengan proses simpan produknya. Proses edit data produk, kita siapkan file baru terlebih dahulu dengan klik file, new file, kemudian kita simpan tetap di folder kasir dengan nama proses edit data produk .php, kemudian tipenya PHP ya, extensionnya saya ulang lagi, kita klik save ya. Kita cek terlebih dahulu ya di edit data produk apakah betul actionnya adalah proses edit produk ya. Saya simpan ulang dengan nama lain, proses edit produk, tidak ada datanya. Proses edit produk, extensionnya PHP, save ya. Kemudian silahkan diklik scriptnya tidak terlalu panjang, bersama proses edit yang sebelumnya di file atau di data pengguna dan data kategori, koneksi, kemudian ID dipanggil, disimpan di variabel ID, kode produk, nama produk, harga produk, ID kategori, semua disimpan di variabel baru baris 5 sampai 9. Kemudian kita masuk ke query update-nya, update product set ya, ini seperti biasa update data di tabel produk, kode produk diganti dengan kode produk yang ada di baris ke-6, nama produk diganti dengan nama produk dari baris ke-7, harga produk dari baris 8, ID kategori dari baris 9, dan dasarnya adalah ID produk yang sama dengan ID dari baris ke-5. Kayaknya baris 18 dan 19 untuk lompat saja ke edit data produk atau ke formnya. Oke, hati-hati penulisannya, titik koma petik dolar jangan sampai salah ya. Klik menu file, kita save. Kemudian kalau sudah kita cobakan, ini misalkan kita ada perubahan di harganya harusnya 3000 misalkan, kita simpan dengan klik simpan data produk. Kemudian kita diajak sudah berpindah ke proses edit produk, proses editnya selesai, muncul perintah atau pesan data berhasil diubah, kita klik OK, kita akan dibawa kembali ke sini, harga sudah berubah jadi 3000. Kalau kita cek di produk sebelah kiri, kita klik, ini sudah berubah datanya. Di proses edit untuk produk sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan buat untuk proses penghapusan produknya. Proses penghapusan produk akan diawali dari tombol hapus di sini. Ingat, tombol hapus ini akan terdapat peringatan terlebih dahulu. Kalau di OK, proses akan berlanjut, di cancel, proses akan dibatalkan. Nanti kita akan siapkan file untuk proses hapus produknya. Tapi saya akan tambahkan data baru terlebih dahulu, PR003, ini makanan, nasi goreng babat, harga 20.000, kategori adalah makanan. Kita simpan, berhasil tersimpan. Oke ya, sudah tambah nasi goreng babat. Kita akan coba nanti hapus nasi goreng babatnya ya. Sekarang kita siapkan file baru terlebih dahulu dengan menggunakan Sublime untuk proses hapus produk. File, new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu filenya, tetap di folder kasir, kita beri nama proses hapus produk, tipenya adalah PHP,
extensionnya jangan lupa tulis PHP. Kalau sudah, kita klik save. Selanjutnya kita ketik scriptnya. Yang pertama tetap ada koneksi, kemudian ID atau ID produk yang dikirim tadi diambil dengan metode get, disimpan ke dalam variabel ID, terus kemudian masuk ke dalam perintah penghapusan baris 6 query hapus delete from product where ID product sama dengan ID. Kemudian baris 89 kita akan dilompatkan ke data produk ya, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya. Kita masuk ke halaman web kita, kemudian kita coba nasi goreng, kita hapus, klik delete tombolnya, kemudian kita jawab OK. Data berhasil dihapus ya. Kita kembali ke data produk, nasi goreng babat sudah berhasil kita hapus. Demikian tadi proses untuk penghapusan data khususnya produk berhasil kita lakukan. Ingat, ini nanti tidak wajib Anda buat ya di sistem kalian ketika ini sudah ditransaksikan. Takutnya sudah dijual nasi goreng babatnya, dihapus datanya, maka sekali lagi transaksi tidak akan valid. Demikian tadi untuk CRUD produk yang sudah berhubungan atau berelasi dengan tabel kategori. Kita lanjutkan di materi selanjutnya.